Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Orang yang berdakwah itu juara dan orang yang memiliki keutamaan di hadapan Allah. Mereka itu tidak hanya berbicara saja mengajak orang lain, tetapi dirinya sendiri mengerjakan apa yang dikatakannya dengan penuh konsekuen, sehingga bermanfaat bagi dirinya juga bagi orang lain yang mengikuti jejaknya. Dan dia bukan termasuk orang-orang yang memerintahkan kepada kebajikan, sedangkan mereka sendiri tidak mengerjakannya. Bukan pula termasuk orang-orang yang mencegah perkara yang mungkar, sedangkan mereka sendiri mengerjakannya. Bahkan dia menganjurkan kepada kebaikan dan meninggalkan keburukan, dan menyeru manusia untuk kembali ke jalan Khalik. Wala tastawil hasanatu wala sayi'atu idfa billati hiya ahsanu fa idal ladzi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah ia menjadi teman yang sangat setia. Kenapa mereka unggul? Karena mereka tidak sama dengan orang jahat. Kalau mereka dijahatin, tidak membalas dengan kejahatan, tetapi membalas keburukan dengan kebaikan. Minimal ketika orang lain marah dan menghina, dia hanya tersenyum dan tidak membalas. Tentu posisi orang ini lebih unggul daripada orang yang marah-marah, karena ia berhasil mengendalikan dan memimpin emosi dirinya. Inilah trik dakwah, membalas keburukan dengan kebaikan. Ketika Rasulullah diludahi terus-menerus, Rasul tidak membalas. Tetapi sebaliknya, ketika peludah itu dikabarkan sakit, ia yang pertama menjenguknya. Inilah dakwah, karena petugas dakwah tidak punya niat kecuali kebaikan. Barang siapa yang berbuat jahat terhadap dirimu, tolaklah kejahatan itu darimu dengan cara berbuat baik kepada pelakunya. Seperti yang dikatakan oleh Umar, hukuman yang setimbal bagi orang yang durhaka kepada Allah karena menyakitimu ialah dengan cara kamu berbuat taat kepada Allah dalam menghadapinya. Yang dimaksud dengan hamim ialah teman setia, yakni jika engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu, maka kebaikan yang kamu ulurkan kepadanya akan melunakkan hatinya dan berbalik menyukai dan menyenangimu, hingga seakan-akan dia menjadi teman yang dekat denganmu dan akan tertanamlah di dalam hatinya rasa kasihan kepadamu dan ingin berbuat baik kepadamu. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadin azim. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang punya keberuntungan yang besar. Perintah ini tidak dapat diterima, tidak dapat pula diamalkan kecuali hanyalah oleh orang yang sabar dalam menjalaninya, karena sesungguhnya hal ini amat berat pengalamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin untuk bersabar saat sedang marah atau sedang emosi, penyantun dalam menghadapi orang yang tidak mengerti, dan memaaf bila disakiti. Apabila mereka melakukan pekerti ini, maka Allah akan memelihara mereka dari godaan setan dan menundukkan bagi mereka musuh-musuh mereka, sehingga seakan-akan menjadi teman yang sangat dekat. Jadi orang-orang yang berdakwah dengan cara tadi bisa menahan emosi. Ini adalah orang-orang yang beruntung. Wa imma yanazagonnaka minas syaitani nazghun fasta'idz billah innahu was-sami'ul 'alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kalau setan manusia barangkali dapat ditundukkan dengan bersikap baik kepadanya. Sedangkan setan jin, maka tiada cara bagi orang mukmin untuk menghindarinya bila melancarkan godaannya, selain memohon perlindungan kepada Tuhan yang menciptakannya. Karena dialah yang menguasakannya terhadapmu. Apabila engkau memohon perlindungan kepada Allah, maka dia akan menghindarkannya darimu dan menolak tipu dayanya. Rasulullah apabila berdiri untuk salatnya selalu mengucapkan doa berikut. A'udzubillahi syami'il alim minasyaitonir rajim min hamajati wa nafthihi wa nafsihi. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, yaitu dari bisikan, godaan dan rayuannya. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.